Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PPL 1 SMA Negeri 6 Padang akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang refleksi praktik pembelajaran dan asesmen. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok PPL 1 SMA 6 Padang, yaitu saya sendiri Rusidina, lalu ada Dila Sintia, Rafika Andela, Beni Novi Ifardi, dan Muhammad Hari Adam. Presentasi pertama akan dimulai dari Dila Sintia, lalu dilanjutkan oleh Beni Ifardi, setelahnya Rafika Andela, dan terakhir Muhammad Hari Adam. Presentasi kali ini akan menjawab 3 pertanyaan. Yang pertama, apa saja isu-isu aktual terkait dengan pembelajaran dan asesmen yang umumnya banyak dilakukan oleh guru di sekolah? Yang kedua, bagaimana kaitan isu-isu tersebut terhadap efektivitas capaian pembelajaran? Yang ketiga, apa saja alternatif rekomendasi agar pembelajaran dan asesmen yang dilakukan guru dapat secara efektif mencapai capaian pembelajaran yang telah ditentukan? Pertanyaan pertama akan dijawab oleh Dila. Kepada Dila dipersilakan. Baiklah, saya Dila Sintia. Saya akan mengidentifikasi isu-isu aktual terkait pembelajaran dan asesmen yang banyak dilakukan di sekolah. Yang pertama adalah terbatasnya bacaan yang dapat diakses oleh siswa di sekolah seperti modul atau buku paket. Yang kedua adalah penggunaan perangkat pembelajaran yang hanya digunakan sebagai administrasi formal saja di dalam sekolah. Yang ketiga adalah terbatasnya sarana atau prasarana untuk penampilan media yang berbasis kepada abad ke-21 seperti infocus, speaker, kabel, dan lain-lainnya. Yang keempat adalah metode pembelajaran yang dipakai di dalam kelas, guru masih menggunakan metode ceramah. Sedangkan pada abad 21, pembelajaran harus menggunakan model yang berdiferensiasi guna mendukung gaya belajar siswa yang cukup beragam. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang kaitan isu-isu dengan efektivitas pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran akan efektif apabila buku dan sumber bacaan peserta didik lengkap dan sekolah yang memiliki fasilitas tersebut akan menciptakan pembelajaran dan asesmen yang efektif pula. Yang kedua, pembelajaran dan asesmen yang efektif dapat dilakukan dengan melengkapi sarana dan prasarana sekolah untuk setiap kelas pihak sekolah. Yang ketiga, guru dapat mencapai pembelajaran yang efektif apabila menerapkan pembelajaran dan asesmen yang efektif pula, yaitu dengan merancang pembelajaran sesuai dengan kesiapan karakteristik peserta didik. Yang keempat, guru merencanakan pembelajaran dan asesmen sesuai dengan tujuan pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi guna memfasilitasi peserta didik yang beragam karakter dan gaya belajar. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Andela. Saya akan menjelaskan mengenai alternatif rekomendasi agar pembelajaran dan asesmen mencapai capaian pembelajaran yang telah ditentukan. Yang pertama, karena bahan bacaan yang ada di sekolah tidak mencukupi atau karena lembar kerja siswa atau LKS itu tidak diwajibkan, menjadikan bahan bacaan yang digunakan oleh siswa menjadi terbatas, sehingga harusnya dari pihak guru dan sekolah harus menyediakan bahan bacaan secara online seperti flipbook. Dan flipbook itu sendiri juga tidak hanya tergantung pada media pembelajaran secara online saja, tetapi juga bisa diakses melalui offline agar pembelajaran dapat terjadi secara merata walaupun antara siswa yang bisa mengakses dengan internet ataupun tidak. Lalu yang kedua, penyediaan dan penggunaan secara maksimal media pembelajaran online seperti YouTube, quizzes, dan lain-lain. Hal ini gunanya untuk menambah variasi pada media pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada papan tulis dan spidol saja, atau hanya menggunakan PPT saja, melainkan variasi lain dalam media pembelajaran yang sudah bisa diakses dari YouTube, Quizzes, TikTok, Instagram, dan lain sebagainya yang biasa digunakan oleh siswa juga terdapat beberapa media di dalamnya
yang mengandung pembelajaran ekonomi terutama. Terus sekolah menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung media pembelajaran berbasis teknologi di abad 21. Kebanyakan dari sekolah karena keterbatasan sarana dan prasarana menjadikan kendala bagi guru tadi, sehingga harusnya dari sekolah harus menyediakan sarana dan prasarana yang lengkap, ataupun kalau misalnya tidak mencukupi, harus dioperasikan secara maksimal agar tidak terjadi semisalnya pada saat penggunaan infocus atau proyektor setelah dilakukan jam-jam tertentu tidak bisa dipinjam kembali atau aksesnya terbatas misalnya. Hal itu tuh harusnya lebih fleksibel lagi agar media pembelajaran yang akan diberikan guru kepada siswa akan lebih maksimal gitu. Terus yang keempat, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi konten, proses, hasil untuk memfasilitasi peserta didik yang mempunyai gaya belajar yang beragam. Hal ini bergantung lagi kepada media pembelajaran yang digunakan. Apakah guru hanya berfokus kepada media auditori yang hanya melakukan metodenya berdasarkan ceramah ataupun hanya berdasarkan penayangan video dan lain sebagainya tanpa adanya kegiatan motorik atau suatu proses berpikir yang secara kritis di dalamnya. Sehingga karena penerapan berdiferensiasi konten tidak terlaksana dengan baik, hal itu juga menjadi masalah pada beberapa isu-isu aktual terkait dengan pembelajaran dan asesmen. Baiklah, selanjutnya silakan rekan saya. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dari Adam. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok lain, yaitu bagaimana jika sekolah tidak mampu menerapkan media pembelajaran berbasis teknologi? Apakah pembelajaran dan asesmen bisa berjalan efektif? Jawabannya yaitu penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi sangat membantu guru dalam menambah materi pembelajaran. Namun bukan tidak mungkin tanpa penggunaan teknologi, pembelajaran dan asesmen pembelajaran akan tetap berjalan efektif dan tujuan serta capaian pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Berdasarkan penjelasan dari rekan-rekan saya sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa isu-isu pembelajaran dan asesmen yang sering menjadi penghambat efektivitas pembelajaran dan asesmen adalah yang berkaitan dengan media, metode, strategi, dan karakteristik peserta didik. Terlaksananya pembelajaran dan asesmen yang efektif diperlukan dukungan dari stakeholders, kepala sekolah, waka sekolah dan jajarannya, guru dan peserta didik yang saling bekerja sama.